Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran kedua dari Pak Sam. Materinya masih sama, kita akan membahas tentang iklan, khususnya tentang iklan pada media cetak. Anak-anakku sekalian, masih kita sedikit ulang materi kita di semester 1. Yang pertama, unsur-unsur pada iklan yang wajib ada 5 poin. Yang pertama itu adalah judul iklan. Kemudian yang kedua isi iklan. Yang ketiga sumber iklan. Yang keempat deskripsi produk. Yang kelima alamat atau nomor kontak dari produk yang kita tawarkan. Di sebelahnya ada contoh, ini sekedar contoh saja. Kebetulan Pak Sam dulu pernah buat brosur yang mengiklankan usaha di penjualan puzzle mainan anak-anak. Kemudian yang sebelahnya yang kecil ini adalah percetakan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan coba bedah sedikit satu persatu dari 5 poin penting yang harus ada dalam sebuah media iklan, media cetak ya khususnya. Yang pertama judul iklan. Judul iklan itu wajib hukumnya ditulis dalam bentuk hurufnya lebih besar dibandingkan dengan penjelasan atau kalimat-kalimat yang lain yang ada dalam sebuah media iklan, media cetak. Contohnya seperti ini, nak. Ini misalnya nih. Contoh misalnya, ini sekedar contoh saja. Askar Desain, percetakan dan digital printing. Ini sengaja Pak Sam buat dalam huruf yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa dibuat lebih besar? Ini untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dari media iklan media cetak kita ini bahwasanya produk yang ditawarkan adalah iklan tentang percetakan dan digital printing. Kalau yang di sebelahnya ada yang lebih besar lagi namanya Azami Smart Education. Ini alternatif positif pendidikan buah hati Anda. Ini tagline-nya yang di atasnya adalah Azami Smart Education. Ini adalah contoh media iklan yang Pak Samsir tawarkan. Dibuat lebih besar hurufnya daripada kalimat-kalimat penjelasan yang lain. Yang kedua isi iklan. Isi iklan dia tidak boleh hurufnya melebihi daripada judul iklan. Dia berisi tentang keunggulan produk yang ditawarkan. Huruf lebih kecil dari judul iklan. Contohnya seperti ini dibuat lebih kecil nih. Nah, ini isi iklan. Nih, kalau ini isi iklannya, nak. Yang di atas ini judul iklan, yang ini isi iklannya. Yang ketiga, sumber iklan. Sumber iklan ini biasanya berisi tentang nama si penjual. Dia bisa berupa nama orang atau nama lembaga, nama toko atau nama PT biasanya. Nah, kalau ini Pak Sam sengaja membuat di bawahnya nama tokonya namanya Azami Smart Education. Yang ini nama tokonya adalah Askar Desain Digital Printing. Ini nama toko. Wajib nih kalau kalian membuat sebuah iklan nama penjual, lembaga supaya menjelaskan bahwasannya barang yang ditawarkan itu berasal dari mana. Misalnya kalau dia jasa ada nama lembaga jasanya. Kalau dia produk ada nama perusahaan, nama orang, PT yang menjelaskan tentang produk itu berasal. Yang selanjutnya adalah deskripsi iklan. Deskripsi iklan ini bisa berupa harga, foto atau gambar. Kalau di sini Pak Sam tidak menyantumkan harga. Karena kalau dalam dunia percetakan itu harga bisa fluktuatif tergantung dari berbagai macam faktor. Misalnya harga kertas yang bisa naik turun, kemudian ongkos cetak yang bisa naik turun harganya. Jadi di sini tidak mencantumkan harga, hanya mencantumkan tentang penjelasan apa saja yang dijual jasanya dalam usaha percetakan. Kalau ini di iklan di sebelahnya dia berisi tentang gambar-gambar dari produk yang ditawarkan, jenis-jenis mainan anak-anak yang ditawarkan. Dia bisa berupa harga, foto atau gambar. Kalau kamu lihat di beberapa iklan media cetak makanan misalnya, di beberapa swalayan itu sering ditawarkan beberapa iklan-iklan makanan, biasanya dia ada gambar, ada harga.
ada gambar produk makanan, kemudian ada harga makanannya tersebut. Seperti itu maksud Pak Samsir, yang berisi tentang deskripsi iklan. Dia bisa berupa harga dan produk. Dia bisa ada dua gambar, ada gambarnya, produknya, dan juga ada harga. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dari media cetak iklan itu adalah kontak person atau alamat dari toko tersebut. Jadi nomor teleponnya harus ada, alamatnya harus ada. Supaya apa? Jika ada orang yang tertarik dengan media iklan kita, dia sangat mudah menghubungi. Di sini ada nomor teleponnya nih, ada nomor teleponnya Pak Sam buat. Ini contoh media cetak. Di beberapa media iklan yang Pak Sam dapatkan juga di beberapa tabloid majalah. Ini ada juga, Nak. Ini misalnya iklan seperti ini, Nak. Di sini juga dijelaskan ada beberapa kontak person yang bisa dihubungi ketika kita tertarik dengan produk yang ditawarkan. Banyak kalau nanti kalian di rumah menemukan sebuah contoh iklan media cetak, coba kalian tandai di media iklan yang kalian dapat itu apa saja yang ada, apakah judul iklannya ada, isi iklannya ada, sumber iklannya ada, deskripsi produknya ada, alamat atau nomor kontak produk itu ada. Kalau itu 5 komponen ini ada, berarti itu sudah dikategorikan iklan yang sudah memenuhi syarat sebagai iklan media cetak. Nah, anak-anak sekalian, tugas dari Pak Sam, nanti kamu cari di rumah contoh-contoh iklan yang sesuai dengan penjelasan Pak Samsir. Kemudian Bapak ingatkan kembali, silakan diposting di WA-nya Pak Sam. Nanti Bapak akan lihat apakah kalian bisa memahami dari penjelasan materi iklan yang sudah kita pelajari 2 semester. Semester 1 dan semester 2 lebih diperdalam lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.